Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Judson Waprang memediasi perselisihan antar marga Masipa dan marga Mayera terkait pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan operasi produksi sumur minyak dan gas bumi oleh Genting Oil Kasuri. Pertemuan kekeluargaan itu dilaksanakan di Gedung Sasana Karya Kantor Bupati Teluk Bintuni pada Rabu 17 September 2025. Turut hadir Ketua Lembaga Masyarakat Adat Sumuri Tadius Fosa, Sekretaris 2 Panitia Masyarakat Hukum Adat Lewi Widodo, perwakilan perusahaan Genting Oil, dan perwakilan kedua marga. Ini pertemuan yang juga memediasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi puji Tuhan kedua belah pihak dari marga berdua sudah sepakat untuk makan bersama untuk tahap yang kedua. Di tahap ketiga nanti mereka akan duduk kembali untuk bicara lagi. Sebagai informasi, kedua marga menyepakati kompensasi pemanfaatan tanah ulayat berupa uang. Masing-masing marga akan menerima nilai kompensasi sebesar 4,76 miliar dari kegiatan operasi produksi sumur minyak dan gas bumi tahap 2 Lapangan Asap Kidomira. Nah, ini pesan saya juga untuk semua marga yang ada di Sumuri yang juga berkaitan dengan masalah hari ini, masalah tapal batas dan lain-lain, ya tentu harus bisa bersabar untuk nanti ikuti proses penyelesaian secara baik gitu. Waprak memastikan persoalan marga Kasipa dan Mayera tidak berpengaruh terhadap proses pembayaran kompensasi untuk marga-marga lain. Harus bisa berjalan dan ini tidak akan mempengaruhi proses pembayaran kepada marga lain yang tidak bermasalah. Ini tetap berjalan gitu. Nah, kecuali marga yang ada masalah itu yang nanti ditunda, sedikit tunda ya untuk kita lakukan proses penyelesaian, kira-kira begitu. Sementara itu, Sekretaris 2 Panitia Masyarakat Adat Lewi Widodo menjelaskan, ada 7 marga di Sumuri yang petuanannya digunakan untuk operasi perusahaan tersebut. Ketujuh marga tersebut adalah marga Fosa, Sodeva, Masipa, Mayera, Siwana, Agova, dan Wayuri. Kasus marga Masipa dan Mayera menurut Lewi juga serupa dengan marga Agova dan Siwana. Ada lokasi yang menjadi milik bersama, sehingga kedua marga sepakati pembagian kompensasi dibagi dua. Itu ada antara marga Agova dan marga Siwana. Itu mereka ada lokasi yang kemudian ditetapkan sebagai daerah milik bersama. Kenapa ditetapkan sebagai daerah milik bersama? Karena memang belum ada pengaturan pembagian secara jelas, sehingga itu tetap ditetapkan sebagai daerah milik bersama. Dan aman-aman mereka bersepakat, kami bagi dua. Nah, kalau yang marga-marga yang lain kebetulan kan hanya marga sendiri-sendiri ya, sendiri, sehingga kan dia tidak perlu bersepakat dengan marga yang lain. Lewi menambahkan kompensasi diberikan 1 kali selama jangka waktu kegiatan. Setelah itu status tanah menjadi milik marga.